Sebentar dulu. Oke, silakan. Baru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama uraian gramatikal Al-Quran yang akan disampaikan oleh GGO 22 oleh Buya Hasfidah Hasani yang kali ini didampingi oleh bidadari surga dari GGO 22 yang akan membawakan surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 8. Kepada Buya, kami silakan. Syukran Bu Jepani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah dan sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai. Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita rahmat iman, Allah berikan kita nikmat pernikahan bukan nasab. Jadi tetap dengan suami istri hukumnya kita dapat kembali berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat beri salam tidak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap pelita pada kondisi yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, pagi ini kami bersama grup GGO, Grup Gramatikal Oktober, yang dikemandai oleh Bu Rita Herlinda. Baik, saya sapa dulu. Oh, yang muncul di layar nih Pak Dr. Helmi. Assalamualaikum Pak Dr. Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Nah, ini dalam rangka apa sekarang kesentul nih Pak? Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpahan kasih sayangnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di Sentul. Salawat dan salam kita aturkan juga ke junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz, kepada Umi dan semua keluarga beserta panitia yang telah menyambut kami dengan sebaik-baiknya dalam rangka ulang tahun GGO, jadi Grup Gramatikal Oktober tahun 2022. Jadi bulan ini genap 1 tahun kami berada di grup ini. Terima kasih banyak Ustadz. Banyak sekali yang kami terima dari Ustadz dan keluarga. Nggak tahu kami harus membalas bagaimana. Dan saya mewakili ibu-ibu yang cantik semua, karena yang rada ganteng cuman saya sendiri walaupun sudah 70 lebih. Jadi mewakili ibu-ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan waktu
yang harusnya sekarang ini adalah giliran Anissa untuk ditampilkan, tapi sekarang dirubah menjadi At-Takatsur dalam rangka ulang tahun GGO 22. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyak ke Ustadz atas semua fasilitas yang kami terima dari kemarin sampai pagi hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang lebih baik. Cuman itu yang saya sampaikan. Saya akan tutup dengan satu pantun yang mungkin juga setahun yang lalu saya bacakan. Dari Karawang menuju Sentul, mampir sebentar di Condet beli rambutan. Sampai di Triple A dengan selamat. Ingat selalu pesan baginda Rasul. Pegang teguhlah sunnahku wal Al-Quran. Insya Allah selamat dunia akhirat. Begitu Ustaz, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kepada ketua kelasnya Bu Rita Erlinda. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kalau boleh tahu Bu Rita, gagasan ulang tahun ini gimana nih? Dari siapa ini? Ini gagasan secara bersama-sama, Pak Ustadz. Jadi kesepakatan bersama. Ya. Terus? Jadi setelah kita bicarakan, lalu ada usul dari salah satu dari kita, gimana kalau kita supaya ada kelihatan kita miladnya, kita tampil di subuh, berita tolong sampaikan ke Pak Ustadz. Jadi saya bilang nanti saya akan sampaikan ke Pak Ustadz, mudah-mudahan dikabulkan oleh Pak Ustadz dan disetujui sehingga kita bisa tampil bersama-sama pagi ini. Dan alhamdulillah begitu saya sampaikan ke Pak Ustadz responnya sangat baik sekali dan kami sangat bersyukur. Dan langsung Pak Ustadz memberikan ayatnya, suratnya, yaitu surat At-Takatsur ini. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Udah kompak semuanya, udah siap ya Bu Rita ya? Alhamdulillah, insya Allah udah kompak. Kalau gitu, kalau udah siap, silakan waktu dan tempat dipersilakan sepenuhnya. Silakan Bu Rita, kawan-kawannya. Terima kasih Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Selanjutnya Ibu Elinadra, silakan. Baiklah. Penggalan surat At-Takatsur ayat 1 sampai 4. Ayat 1, penggalan pertama Al-Ha, penggalan kedua Kumu, penggalan ketiga At-Takatsur. Ayat 2, penggalan pertama Hatta, penggalan kedua Zurtumu, penggalan ketiga Al-Maqabir. Ayat 3, penggalan pertama Kalla, penggalan kedua Saufa, penggalan ketiga Ta'lamuna. Ayat 4, penggalan pertama Summa, penggalan kedua Kalla, penggalan ketiga Saufa, penggalan keempat Ta'lamuna. Selanjutnya oleh Ibu Nina. Ayat 1. Penggalan 1. Al-Ha, bentuknya kata L, ciri-cirinya huruf terakhir berharokat fathah, sekaligus menandakan pelakunya adalah huwa. Akar katanya lahawa berubah menjadi laha. Di sini berlaku kaidah siasatu poin 2. Dalam akar kata waw dan ya
berubah menjadi alif. Polanya af'ala. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 404, dia telah melengahkan. Penggalan kedua, kumu, merupakan kata ganti, seharusnya adalah kum. Tapi karena diikuti oleh alif lam yang berharokat sukun, maka kum berubah menjadi kumu. Artinya kalian. Penggalan ketiga, at-takasuru, merupakan KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya, di depan ada alif lam, dan di akhir kata ada domah tain. Domah tain menjadi domah disebabkan karena ada alif lam di awal kata. Ciri subjek tunggalnya, domah tain di akhir kata. Akar katanya kasaro, pola kata kerja tafa'ala, pola kata benda tafa'ulun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 368, berlomba banyak. Arti ayat 1, berlomba banyak telah melengahkan kalian. Selanjutnya kepada Ibu Ami disilakan. Surat At-Takasur ayat 2. Penggalan ke-1 hatta merupakan huruf bermakna. Artinya hingga. Penggalan kedua zurtumu, bentuknya kata kerja lampau. Tandanya diakhiri ada huruf tum. Di ayat tertulis tumu karena diikuti alif lam sukun, sehingga tum berubah menjadi tumu. Pelaku antum. Akar kata zawaro berasal dari zaro. Hal ini sesuai dengan kaidah SIA 1 poin 3. Bila kata kerja lampau telah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dan dengan pola full atau domah sukun, maka pola kata kerja fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus serat 159. Artinya, kalian telah mengunjungi. Penggalan ketiga, al-maqabiro, merupakan kata benda kata kerja jamak. Kata benda, cirinya, di depan ada alif lam. Jamak, tandanya ada qaf panjang. Ada suara. Termute mungkin. Suara dan gambarnya hilang. Ada suaranya, Bu. Ya. Sinyal jelek. Enggak, sinyalnya bagus itu luar. Suaranya nggak ada. Kenapa hilang suaranya tuh? Bu On itu hilang suaranya, Bu. Apa? Hilang. Ayat 3 penggalan ke-1. Penggalan ke-1 merupakan huruf bermakna yang artinya sekali-kali tidak. Penggalan kedua saufa merupakan huruf bermakna yang artinya kelak. Penggalan ketiga ta'lamuna, bentuknya adalah KKSAD, cirinya ada tak di depan dan waw sukunna di akhir kata. Pelakunya adalah antum, akar katanya alima,
polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277 yang artinya kalian akan mengetahui. Arti Quran surat At-Takasur ayat 3, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Selanjutnya kepada Bu Haja Endah. Ayat 4. Penggalan pertama, summa, merupakan huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua, kala, merupakan huruf bermakna, artinya sekali-kali tidak. Penggalan ketiga, saufa, merupakan huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan keempat, ta'lamuna, bentuknya KKSAD, dengan ciri ada ta di depan, dan waw sukuna di akhir kata. Pelakunya antum, akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 277, yang artinya kalian akan mengetahui. Arti ayat 4, kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Selanjutnya Bu Misdah. Arti Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 4. Berlomba banyak telah melengahkan kalian, hingga kalian telah mengunjungi perkuburan. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Selanjutnya, Ibu Ajah Nur Erwani. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Dilanjutkan oleh Ibu Desnawati. Surat At-Takasur ayat 5 sampai ayat 8. Ayat 5 terdiri dari 4 pegalan. Pegalan 1, kala. Pegalan 2, lau. Pegalan 3, ta'lamuna. Pegalan 4, ilmal yakini. Ayat 6 terdiri dari 4 pegalan. Pegalan 1, la. Pegalan 2, tarau. Pegalan 3, nah. Pegalan 4, al-jahimah. Ayat 7 terdiri dari 6 pegalan. Pegalan 1, summa. Pegalan 2, la. Pegalan 3, tarau. Pegalan 4, nah. Pegalan 5, ha. Pegalan 6, ainal yakini. Ayat 8 terdiri dari 7 pegalan. Pegalan 1, summa. Pegalan kedua, la. Pegalan ketiga, tas alu. Pegalan keempat, na. Pegalan kelima, yauma izin. Pegalan keenam, aini. Pegalan 7, an-naimi. Selanjutnya, Ibu Iriana. Ayat 5. Penggalan ke-1, kala, merupakan huruf bermakna, artinya sekali-kali tidak. Penggalan kedua, lau, merupakan huruf bermakna, artinya jikalau. Penggalan ketiga, ta'lamuna, bentuk KKSAD dengan ciri ada ta di depan dan waw sukunna di akhir kata. Pelakunya antum, akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus 277, artinya kalian akan mengetahui. Penggalan keempat, ilmal yaqini, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata ilma dan al-yaqini.
Ilma merupakan kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada lam sukun. Akar katanya alima, kata bendanya ilmun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 278, artinya ilmu pengetahuan. Selanjutnya al-yaqini merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf 2 dan 3 akar kata. Akar katanya yakina, kata bendanya yakinun. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1590, artinya dengan sangat yakin. Arti ayat 5, sekali-kali tidak, jikalau kalian akan mengetahui ilmu pengetahuan dengan sangat yakin. Selanjutnya Bu Tuti Munas. Ayat 6. Penggalan pertama, la merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedua, tarawun merupakan bentuk KKSAD. Bentuk aslinya adalah tarawuna. Karena diikuti inna, maka nun menghilang dan merubah waw sukun menjadi domah. Ciri-ciri kata bendanya ada tak di depan dan di akhir kata ada waw sukun. Menunjukkan pelakunya adalah antum. Untuk mencari akar katanya, setelah dibuang ciri-ciri KKSAD-nya, maka tinggal satu huruf ro. Dan dari hasil penelitian metode Al-Hasani didapat sebagai berikut. 1. Ada 18 kata dalam Al-Quran yang mengandung 2 huruf siyah. 2. Dari 18 kata tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada 4 kata berjumlah kurang lebih 90%. Kelompok kedua ada 14 kata berjumlah kurang lebih 10%. Ada terdapat di dalam buku materi halaman 33. Akar kata yang didapat adalah ro'aya dengan pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya kalian akan melihat. Penggalan ketiga, na, merupakan huruf bermakna yang berasal dari inna, artinya sesungguhnya. Penggalan keempat adalah al-jahina, merupakan bentuk kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya jahama, kata bendanya jahimun. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 84, artinya api neraka. Keseluruhan ayat 6, sungguh kalian akan melihat sesungguhnya api neraka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Khadijah. Ayat 7, penggalan ke-1 summa merupakan huruf bermakna artinya kemudian. Penggalan kedua la merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ketiga tarawu bentuknya KKSAD. Bentuk aslinya tarawuna. Karena diikuti inna, maka menghilangkan na dan
merubah waw sukun menjadi berharokat doma. Cirinya ada ta di depan dan waw sukunna di akhir, menandakan pelaku antum. Setelah dibuang ciri-ciri KKSAD, tambahan pola ditemukan sisa satu huruf yaitu ro, menjadi akar katanya ro'aya. Dari hasil penelitian metode Al-Hasani sebagai berikut. 1. Ada 18 kata dalam Al-Quran yang mengandung 2 huruf sia. 2. Dari 18 kata tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, 4 kata berjumlah kurang lebih 90%. Kedua, 14 kata berjumlah kurang lebih 90%. Terdapat di buku materi halaman 33. Polanya fa'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 136, artinya kalian akan melihat. Penggalan keempat, na, merupakan huruf bermakna. Seharusnya inna, artinya sesungguhnya. Penggalan kelima, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan keenam, ainal yakini, merupakan kata benda majemuk. Terdiri dari 2 kata, aina dan al-yakini. Aina merupakan KBKK. Ciri kata bendanya ada ya sukun di antara akar kata pertama dan ketiga. Akar katanya ayana berlaku kaidah 1.sia, yaitu berlaku kaidah 1.2, yaitu dalam akar kata apabila waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, menjadi ana. Kata bendanya ainun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dapat di Munawir halaman 991, artinya mata. Al-yakini merupakan KBSL. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara akar kata kedua dan ketiga. Akar katanya yakina, kata bendanya al-yakinun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di Munawir halaman 1590, artinya keyakinan. Jadi, ainal yakini artinya mata keyakinan sendiri. Arti ayat ke-7, kemudian sungguh, kalian akan melihat sesungguhnya keyakinan mata sendiri. Dilanjutkan dengan Ibu Erlinda. Ayat ke-8. Penggalan 1, summa, merupakan huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua, la, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ketiga, tus'alu, bentuknya adalah KKSAD pasif. Bentuk aslinya tus'aluna, karena diikuti oleh nun tanwin, maka waw sukunna menghilang. Ciri KKSAD pasifnya adalah berawalan tu dan berakhiran waw sukunna. Huruf kedua akar kata berharakat fathah. Pelakunya adalah antum. Akar kata salah, polanya fa'ala. Artinya kalian akan ditanya, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 161. Penggalan keempat, nah, harusnya inna, artinya sesungguhnya. Penggalan kelima, yauma izin. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri dari 2 kata, yauma dan izin. Yauma merupakan kata benda murni, artinya hari ini, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 510. Izin merupakan kata benda murni, artinya ketika, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 35. Jadi yauma izin artinya ketika hari ini. Penggalan ke-6, ani, seharusnya an, karena berikutnya adalah alif lam sukun, maka nunnya diberi berharakat kasrah.
artinya dari. Penggalan ketujuh, an-naimi. Bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya diawali oleh alif lam. Ciri superlatif ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata na'ama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya kesenangan hidup ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 459. Arti penggalan 1 sampai 7. Kemudian sungguh kalian akan ditanya sesungguhnya pada hari itu dari kesenangan hidup. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Andrini Gani. Arti ayat 5 sampai dengan 8, sekali-sekali tidak. Jikalau kalian akan mengetahui ilmu pengetahuan dengan sangat yakin, sungguh kalian akan melihat sesungguhnya api neraka. Kemudian, sungguh kalian akan melihat sesungguhnya dengan keyakinan mata sendiri. Kemudian sungguh kalian akan ditanya sesungguhnya pada hari itu dari kesenangan hidup. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Kartila. Arti Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Berlomba banyak telah melengahkan kalian hingga kalian telah menuju perkuburan. Sekali-kali tidak kelak kalian akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak kelak kalian akan mengetahui. Sekali-kali tidak jikalau kalian akan mengetahui ilmu pengetahuan dengan yakin. Sungguh kalian akan melihat sesungguhnya api neraka. Kemudian sungguh kalian akan melihat sesungguhnya dengan keyakinan mata sendiri. Kemudian sungguh kalian akan ditanya sesungguhnya pada hari itu dari kesenangan hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ditutup dengan pantun. Kayu jati dibuat ukiran. Ukiran dipajang di dalam rumah. Mari istiqomah memahami Al-Quran. Jalan hidup menuju jannah. Alhamdulillah. Sungguh manis buah mangga. Segar dibuat untuk manisan. GGO 22 sahabat surga. Kompak bersama belajar gramatikal Al-Quran. Semangat istiqomah. Mantap. Itu arahkan ke Gunung Pancarnya itu kameranya tuh sedang apa tuh? Gunung Pancar udah terang itu kan? Iya. Bisa diarahkan ke Gunung Pancar. Gunung Pancar. Gunung Pancar di belakangnya itu. Oh. Gelap Bu ya. Gelap ya. Gelap. Ah? Kelihatan wajahnya gelap. Oh. Masih pagi. Wah. Oke. Udah mulai terang. Nah, itu kan terang tuh. Semua orangnya. Wow. Waduh, pemandangannya keren banget di belakang. Masya Allah. Oke. Ini Baik, baru orang Bapak Ibu saya ya. yang menerjemahkan pagi. Allah, hebat banget. Keren. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi uraian surat At-Takasur ayat 1 sampai 8. Mencoba sedikit aja ya, mudah-mudahan bisa membuat kita makin dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takasur. Jadi Allah mengatakan mengingatkan kita bahwa kemegahan dunia itu telah melalaikan kalian semuanya. Bermegah-megah dalam harta, bermegah dalam jabatan, ingin tinggi jabatan, ingin harta banyak, orang sudah dapat rumah 1, pengen 2, dapat rumah 2, pengen 3, dapat 3, pengen 7 ya. Begitu juga mobil, saya lihat punya teman, mobilnya di garasi itu 8. Mobil macam-macam, padahal keluarganya cuma 2 orang. Itulah manusia ya. Sampai kapan itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk kubur. Sampai mati.
Maka Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya, apabila anak Adam itu dia diberikan gunung emas satu, dia akan minta gunung emas yang kedua. Diberikan gunung emas kedua, dia minta lagi gunung emas yang ketiga. Saat dia dikasih gunung emas yang keempat, dia akan minta lagi dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai disumbat kemudian dengan tanah. Jadi kalau manusia tak akan pernah habis-habisan, tidak akan pernah merasa cukup dengan harta. Allah ingatkan kita semua. Hatta sutumul maqabir. Kalla, janganlah begitu. Kalau saya menerjemahkan kata kalla, awas. Jangan. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu nanti akibatnya. Akibat bermega-megahan itu, kalian akan tahu nanti akibatnya apa. Cuma kala saufa ta'lamun, kemudian diulang lagi, kala saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kalian kelak akan tahu akibatnya. Kala lau ta'lamun, janganlah begitu. Jikalau kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang yakin. Betul terasa kalau bahasa Padang itu cubit diri. Terasa sakit, itu sadar. Jadi sadar nanti bahwa mata kita akan melihat dengan yakin. Akibat dari kemegahan tadi. Apa itu? Lataran najah. Kalian akan melihat api neraka yang bergejolak nanti. Itu adalah mengatakan mengancam itu bukan hanya sekedar melihat, tapi masuk ke dalamnya. Kemudian summa latarun naha aina. Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ilmu yakin, mata kepala melihat sendiri. Artinya kan di depan mata. Kemudian pada saat itu Allah bertanya, summa, kemudian latus alunna yauman izin. Pada hari itu ditanya semuanya apa-apa nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Nikmat mata ditanya ke mata kita pakai. Nikmat telinga kemana kita mendengar. Nikmat harta kita, rumah kita, semuanya ditanya. Maka rumus kita adalah semua nikmat yang Allah titip ke kita, jadikanlah dia tul alat menuju Allah. Kita punya mobil, gunakan mobil kita ke masjid, gunakan ke tempat panti-panti asuhan, gunakan ke tempat-tempat yang Allah suruh. Kita punya rumah, jadikan rumah kita tempat orang beribadah, tempat yatim piatu mengadukan nasibnya, tempat orang-orang musafir dan sebagainya, tempat ibadah semua. Kenapa? Kan ditanya. Pakaian yang kita pakai gunakan untuk beribadah. Karena kalau pakaian ini dibawa ke tempat maksiat, dia juga akan menuntut. Jadi semua kemegahan dunia itu akan tetap mengalir kita, kecuali bagi kita yang menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Demikian Bapak Ibu, selamat untuk GGO yang sudah ulang tahun, yang memakai tempat sentur saat ini. Di belakang itu Pak ada pemandangan gunung Pancar itu. Oke, masih gelap ya. Itu detik-detik matahari terbit, sunset. Morning has broken. Setelah lagi itu akan terang dia. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang pengen merayakan miladnya Masud Al-Sani, silakan hubungin Bu Meli Yuswaria. Jadi beliau yang mengatur siapa teman-teman yang akan datang. Demikian Bapak Ibu semuanya. Semoga berkenan. Ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sama-sama belajar. Adapun kalau yang benar, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi mungkin ada sedikit kendala dari, mungkin ada suara terputus tadi, ada berapa satu ayat ya. Tapi Bapak mudah-mudahan bisa diterima semua. Silakan berikutnya saya kembalikan kepada Bu Yufriani sebagai moderator. Silakan Bu Yufriani. Baik Bu ya, demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran dari grup GGO membawakan surat At-Takasur 1-8. Saya akan membuat sebuah pantun untuk GGO, untuk bidadari GGO. Dari Jakarta ke kota Solo, hendak membeli sebuah baju. Selamat kepada bidadari GGO. Semoga GGO semakin maju. Maaf, baiklah Bu ya, selanjutnya.